Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju dan semakin berkembang sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini kontennya membahas tentang tanya jawab izin usaha UMKM, di mana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk mendapatkan NPWP badan usaha. Nah, konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM kepada kami selama ini yang menanyakan tentang NPWP badan usaha itu seperti apa, hak dan kewajibannya seperti apa, dan sekitar tentang NPWP badan usaha. Jadi nih, buat kalian yang punya badan usaha dan sudah punya NPWP, kalian wajib tonton dan simak video ini sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mau di subscribe ya. Yuk, nggak lama-lama, kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilari Channel. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan ke-1. Nah sahabat, Kak Minerace, apa itu sih NPWP badan usaha dan mengapa wajib dimiliki? Nah sahabat, NPWP badan usaha adalah nomor pokok wajib pajak yang diberikan kepada entitas bisnis untuk memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia. Nah, NPWP ini wajib dimiliki oleh semua badan usaha yang memperoleh penghasilan dan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak seperti PT, CV, firma, koperasi, PT perorangan, dan juga yayasan. Nah sahabat, kepemilikan NPWP ini diperlukan untuk administrasi perpajakan, pengajuan izin usaha, transaksi dengan pihak ketiga, serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Next pertanyaan, Kak Minerace, apakah semua jenis usaha ini wajib memiliki NPWP badan usaha? Ya sahabat, tidak semua usaha wajib memiliki NPWP badan usaha. Usaha perorangan yang belum berbadan hukum dapat menggunakan NPWP pribadi. Namun, jika usaha berbentuk badan usaha seperti PT, CV, firma, koperasi, PT perorangan, atau yayasan, maka wajib memiliki NPWP tersendiri. Perbedaannya nih, NPWP pribadi digunakan untuk individu yang memiliki penghasilan, sedangkan NPWP badan usaha itu diperuntukkan bagi entitas bisnis dengan kewajiban pajak yang berbeda. Next pertanyaan, Kak Minerace, bagaimana sih cara mendaftar NPWP badan usaha dan apa saja dokumen yang diperlukan? Baik sahabat, jawabannya, pendaftaran NPWP badan usaha dapat dilakukan secara online melalui erekpajak.co.id atau bisa langsung ke kantor pelayanan pajak, dan saat ini sudah bisa juga melalui Kortex teman-teman. Nah, untuk KPP sendiri itu sesuai domisili usaha. Untuk mendaftar diperlukan beberapa dokumen sih, seperti akta pendirian perusahaannya, SK Kemenkumham, kemudian surat keterangan domisili, NPWP pribadi, KTP pengurus, surat izin usaha seperti NIB. Nah sahabat, dokumen ini harus disiapkan agar proses pendaftaran berjalan lancar dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pertanyaan berikutnya, Kak Minerace, apakah bisa mendaftar NPWP badan usaha tanpa akta pendirian? Berapa biayanya dan berapa lama prosesnya? Tidak bisa jawabannya sahabat. Jadi NPWP badan usaha ini tidak bisa didaftarkan tanpa akta pendirian karena dokumen ini merupakan syarat utama bagi badan usaha berbadan hukum. Nah, pendaftaran sendiri itu gratis teman-teman dan tidak dipungut biaya jika kalian datang langsung atau melakukan sendiri melalui Kortex. Nah, jika dilakukan secara online itu dengan dokumen lengkap, NPWP itu saat ini bisa terbit itu dalam hitungan jam aja teman-teman, atau kalau kalian bisa ke KPP juga bisa lebih cepat ya. Namun, jika diperlukan verifikasi lapangan, prosesnya mungkin bisa memakan waktu lebih lama lagi, sekitar 1-2 hari kerja sahabat. Next pertanyaan, Kak Minerace, apa saja sih jenis NPWP badan usaha? Nah sahabat, NPWP badan usaha ini terbagi menjadi 3 jenis sesuai dengan bentuk dan struktur usaha, yaitu NPWP badan usaha berbadan hukum yang digunakan oleh entitas seperti PT, koperasi, dan yayasan. Lalu NPWP badan usaha tidak berbadan hukum yang diperuntukkan bagi badan usaha seperti CV dan firma. Serta yang ketiga, NPWP Joint Operation atau JO yang digunakan dalam proyek kerjasama antara beberapa perusahaan. Nah, pembagian ini memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku sesuai dengan karakteristik masing-masing dari badan usaha tersebut. Next pertanyaan, Kak Minerace, apa sih perbedaan antara NPWP badan usaha dan NPWP cabang? Serta bagaimana sih cara membuat NPWP cabang? Baik sahabat,
NPWP badan usaha ini diberikan kepada kantor pusat, sedangkan NPWP cabang ini diberikan kepada unit usaha yang beroperasi di lokasi berbeda. Nah, sahabat, untuk membuat NPWP cabang ini, perusahaan induk itu harus mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak dengan melampirkan dokumen tambahan seperti surat keterangan domisili cabang dan juga izin usaha cabang tersebut. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih kewajiban pajak setelah memiliki NPWP badan usaha dan apa sanksinya jika tidak dipenuhi? Nah, sahabat, setelah memiliki NPWP badan usaha, terdapat nih beberapa kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Seperti pertama, melaporkan surat pemberitahuan atau kita singkat dengan SPT tahunan pajak, memungut dan membayar pajak penghasilan atau PPH, serta membayar pajak pertambahan nilai atau PPN jika memenuhi kriteria pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, jika kewajiban ini tidak dipenuhi, badan usaha ini dapat dikenakan denda administratif hingga sanksi pidana sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih jika ada perubahan data, penghapusan atau penonaktifan NPWP badan usaha? Nah, sahabat, jika terjadi perubahan data pada NPWP badan usaha, pemilik usaha ini harus melaporkannya ke kantor pelayanan pajak KPP dengan membawa dokumen pendukung seperti perubahan akta atau izin usaha. Nah, untuk menghapus NPWP, wajib pajak ini harus mengajukan permohonan ke KPP dengan dokumen seperti akta pembubaran ataupun surat keterangan tidak beroperasi lagi. Nah, NPWP ini tidak bisa dinonaktifkan sementara, hanya bisa dihapus permanen atau tetap aktif pilihannya itu sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah usaha kecil wajib memiliki NPWP badan usaha dan bagaimana sih cara mengecek statusnya? Nah, sahabat, jika usaha kecil berbentuk PT, CV, PT perorangan atau firma, maka wajib memiliki NPWP badan usaha. Namun, jika masih berupa usaha mikro perorangan, NPWP pribadi itu sudah cukup. Nah, untuk mengecek status NPWP badan usaha bisa dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau kalian bisa langsung menghubungi kantor pelayanan pajak yang terdekat dan terdaftar ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah NPWP badan usaha ini bisa digunakan untuk pengajuan kredit, ekspor impor, dan apakah satu badan usaha ini bisa memiliki lebih dari satu NPWP? Nah, sahabat, jawabannya iya. Jadi, NPWP badan usaha ini sering menjadi syarat dalam pengajuan kredit usaha serta izin ekspor impor. Nah, NPWP ini juga digunakan dalam berbagai transaksi bisnis dan administrasi perpajakan. Namun, perlu diketahui nih sahabat, satu badan usaha itu hanya boleh memiliki satu NPWP, kecuali jika memiliki cabang, maka bisa didaftarkan NPWP cabang di lokasi usaha yang lainnya. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih jika NPWP badan usaha ini hilang? Apakah perlu diperpanjang dan apakah tetap wajib melaporkan pajak jika belum beroperasi? Nah, sahabat, jika NPWP badan usaha hilang, maka bisa mengajukan cetak ulang di kantor pelayanan pajak terdekat dengan membawa dokumen perusahaan. Nah, NPWP ini tidak bisa perlu diperpanjang karena berlaku seumur hidup selama perusahaan itu masih beroperasi. Nah, meskipun perusahaan belum beroperasi atau belum memiliki penghasilan, tetap wajib melaporkan SPT dengan status nihil sesuai dengan ketentuan perpajakan. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih konsekuensi jika tidak membayar pajak? Bagaimana jika perusahaan pindah alamat dan apakah badan usaha baru langsung dikenakan pajak? Nah, sahabat, jika tidak membayar pajak setelah memiliki NPWP badan usaha, perusahaan itu bisa dikenakan denda, sanksi administratif, atau bahkan pencabutan izin usaha. Nah, jika perusahaan pindah alamat, wajib memperbaharui data NPWP di KPP sesuai dengan domisili baru. Sementara itu nih, badan usaha yang baru berdiri tidak selalu langsung dikenakan pajak, tetapi tetap wajib melaporkan pajak meskipun belum memiliki penghasilan. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah NPWP badan usaha ini bisa didaftarkan tanpa memiliki karyawan dan apakah bisa digunakan untuk transaksi rekening bisnis? Nah, sahabat, jawabannya iya. Jadi, NPWP badan usaha ini tetap bisa didaftarkan meskipun belum memiliki karyawan. Selain itu, NPWP badan usaha juga diperlukan untuk berbagai transaksi bisnis, termasuk nih saat sahabat membuka rekening bisnis di bank, karena biasanya bank memasyaratkan NPWP sebagai dokumen pendukungnya. Pertanyaan berikutnya, Kamil HC, apa itu status NPWP non efektif? Bagaimana sih cara mengaktifkannya kembali? Dan apakah wajib memiliki NPWP sebelum mendaftarkan merek dagang? Nah, sahabat, jawaban status NPWP non efektif ini diberikan jika perusahaan tidak aktif lagi, tetapi belum mengajukan penghapusan NPWP. Nah, untuk mengaktifkan kembali NPWP yang non efektif, pemilik usaha ini harus mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak terdekat dengan membawa bukti bahwa usaha itu telah kembali beroperasi. Sementara
itu nih sahabat, NPWP itu tidak wajib dimiliki sebelum mendaftarkan merek dagang, tetapi bisa menjadi dokumen pendukung dalam proses pendaftaran merek haki ini sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah memiliki NPWP badan usaha ini otomatis menjadi pengusaha kena pajak atau PKP? Jawabannya tidak sahabat. Jadi sahabat perlu tahu bahwa status PKP ini hanya berlaku bagi usaha yang omsetnya melebihi 4,8 miliar per tahun dan telah mengajukan pendaftaran sebagai PKP. Next pertanyaan, Kamil HC, apa itu PPh badan dan bagaimana sih cara menghitungnya? Jadi sahabat, PPh itu adalah pajak penghasilan badan, adalah pajak yang dikenakan pada laba usaha dengan tarif 22% dari laba bersih untuk badan usaha umum. Sedangkan nih bagi UMKM dengan omset hingga 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah UMKM dengan NPWP badan usaha harus membayar pajak? Apakah semua badan usaha itu wajib membayar PPN? Dan bagaimana sih cara mendaftar sebagai PKP? Jadi perlu sahabat ketahui bahwa UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun itu dapat menggunakan skema PPh final 0,5% dari omset bulanan. Nah, tidak semua badan usaha itu wajib membayar PPN sahabat. Hanya badan usaha dengan status pengusaha kena pajak atau PKP itu yang wajib memungut dan menyetor PPN 11% atas barang atau jasanya yang dijual. Nah, untuk mendaftar sebagai PKP, badan usaha ini harus mengajukan permohonan langsung ke KPP dengan melampirkan laporan omset usaha dan dokumen pendukung lainnya. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih sanksi jika tidak melaporkan SPT tahunan badan usaha dan tidak membayar pajak setelah memiliki NPWP badan usaha? Jawabannya nih sahabat, jika tidak melaporkan SPT tahunan, badan usaha ini dikenakan denda sebesar 1 juta untuk keterlambatan pelaporan SPT tahunan badan dan 500.000 untuk keterlambatan SPT masa PPN. Nah, jika tidak membayar pajak akan dikenakan denda 2% per bulan dari pajak yang belum dibayar serta bisa terkena pemeriksaan pajak ataupun sanksi denda yang lebih besar. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah NPWP badan usaha ini bisa diblokir? Lalu apakah ada pajak yang harus dibayar meskipun perusahaan tidak beroperasi? Dan bagaimana jika ada kesalahan dalam laporan pajak? Nah, sahabat, jawabannya iya. Jadi, NPWP badan usaha itu bisa diblokir jika tidak melaporkan pajak dalam waktu lama, sehingga berstatus non-efektif atau bahkan bisa dicabut oleh DJP. Nah, jika perusahaan tidak beroperasi, tetap wajib melaporkan SPT nihil untuk menghindari sanksi administrasi. Nah, jika terjadi kesalahan dalam laporan pajak, badan usaha itu dapat melakukan pembetulan SPT dengan menyampaikan perbaikan ke KKPP sebelum ada pemeriksaan pajak. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara mengalihkan atau menutup NPWP badan usaha jika bisnisnya dijual atau tidak berjalan lagi? Nah, jadi sahabat, NPWP badan usaha itu tidak bisa dialihkan ke pemilik baru jika perusahaan dijual. Pemilik baru itu harus mengajukan NPWP baru, sementara pemilik lama harus menutup NPWP yang lama. Jika bisnis sudah tidak berjalan, pemilik usaha itu harus mengajukan permohonan penghapusan NPWP ke KPP dengan dokumen seperti akta pembubaran atau surat keterangan tidak beroperasi. Nah, proses penghapusan NPWP ini bisa memakan waktu sekitar 1 sampai dengan 3 bulan tergantung verifikasi dari KPP-nya. Pertanyaan berikutnya, Kamil HC, apakah NPWP badan usaha diperlukan untuk tender pemerintah dan kerjasama dengan perusahaan besar? Jawabannya iya sahabat. Jadi NPWP badan usaha ini adalah syarat utama untuk mengikuti tender proyek pemerintah dan juga kerjasama dengan perusahaan besar. Banyak perusahaan besar mensyaratkan rekan bisnisnya ini memiliki NPWP untuk memastikan transparansi dan kepatuhan pajak. Meskipun NPWP badan usaha ini bisa diajukan tanpa memiliki rekening bisnis, memiliki rekening bisnis dapat membantu kelancaran administrasi pajak dan juga transaksi usaha kalian. Nah, jika kalian masih bingung soal NPWP badan usaha atau ragu bagaimana cara ngurusnya, tenang aja, kalian bisa tanya bebas di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga mangga, silahkan, gratis kok. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp di nomor yang ada di layar ya. Atau kalian juga bisa klik link di deskripsi video. Kalian jangan ragu, jangan malu, kami siap membantu sahabat UMKM. Kamil HC, apakah bisa membantu urus NPWP badan usaha? Jawabannya iya bisa. Jadi kami akan membantu pendaftaran NPWP badan usaha. Teman-teman silahkan kontak nomor admin kami ya. Nomornya ini ada di layar. Atau teman-teman bisa juga cek paket promo kami di LinkedIn RHC Konsultan PKRT. Atau bisa cek juga di link deskripsi video. Nanti akan kami bantu untuk pembuatan NPWP badan usaha kalian. Jika kalian perlu bantuan kami siap membantu.
Nah, sahabat, kami memiliki solusi promo NPWP di mana kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang ini berhak memiliki usaha dan mendirikan usahanya serta melengkapi legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Nah, kami sedang ada promo pendaftaran NPWP dari Januari sampai dengan Desember 2025, all in terima beres tanpa ribet. Mulai dari 50.000 saja teman-teman untuk pendaftaran NPWP pribadi, kemudian NIB kita bisa, NPWP juga NIB untuk PT, CV, PT perorangan juga kami bisa bantu. Lalu ada pemilihan kode KBLI-nya juga, ada perubahan data juga bisa, free logo bisnis, free desain stempel bisnis, free kop surat bisnis, free kartu nama, free SOP, free video tutorial, dan free konsultasi legalitas bisnis. Standar layanan kami ini full online seluruh Indonesia teman-teman. Jadi full online ya, layanan 24 jam, aman dan resmi, nanti bisa dicek juga di online. Jadi legalitas usaha lengkap ini adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Jadi jika kalian yang ada dibantu ingin NPWP, kalian bisa kami bantu. Kami juga memiliki beberapa layanan untuk membantu teman-teman UMKM dalam melengkapi legalitasnya, mulai dari NIB, NPWP, paten merek haki, PIRT, PT perorangan, company profile, barcode, sertifikat PKRT dan lainnya. Kalian bisa kepoin aja di link deskripsi video. Jadi di sini kami akan membantu teman-teman UMKM dalam melengkapi legalitas usaha kalian agar bisnis kalian bisa berjalan dengan tenang, aman, lancar, dan juga berkembang. Dan kami sedang memberikan promo sampai dengan akhir tahun 2025 ini. Jadi segera yuk, silakan jika kalian ada yang dikonsultasikan, silakan konsultasikan gratis ya teman-teman. Nah, sahabat perlu tahu bahwa kami adalah Ritsar Hilary ini membuat channel tentang konten edukasi di YouTube ini, di mana kami ingin membantu teman-teman UMKM seluruh Indonesia karena banyak sekali teman-teman UMKM yang berada di pelosok, jauh dari informasi, jauh dari kota, jauh dari dinas. Nah, oleh karena itu kami membuat video-video yang berkaitan dengan legalitas usaha per masing-masing produk dan juga solusinya. Jadi buat kalian silakan nih, ini salah satu contoh video kami itu cara mudah melengkapi legalitas usaha sabun colek. Jadi kalian silakan bisa kepoin aja untuk video-video yang sudah kami buat. Sudah banyak ratusan video yang kami buat detail untuk membantu teman-teman melengkapi legalitas usaha dari masing-masing produk. Nah, di bagian deskripsi video kalian bisa cek juga ini ada beberapa link-link yang sudah kami sematkan, di mana masing-masing link ini memiliki informasi yang berbeda, mulai dari ada e-booknya, kemudian juga kalian bisa cek juga masing-masing ada, kemudian ada free pelayanannya, ada bagaimana layanan kami, ada juga produk-produk. Nah, kita akan cek masuk yang pertama. Ini linkitnya teman-teman ya. Jadi bisa cek teman-teman. Di sini RHC Konsultan PKRT websitenya. Jadi untuk konsultasi gratis. Nah, ini untuk promonya, ada promo PKRT tahun 2025. Nah, untuk produk-produk PKRT apa saja sih? Kalian bisa cek aja di linkitnya, masuk aja syarat-syaratnya apa, biayanya berapa. Nah, kami juga menyediakan beberapa paket-paket promo mulai dari PT perorangan, kemudian promo paten merek haki. Apa yang akan kalian dapat juga sudah kami tuliskan. Silahkan kalian cek. Promo sertifikat halal, ini khusus untuk makanan dengan risiko rendah. Kemudian promo izin edar BPOM juga kami sudah sediakan, ada harganya, ada apa yang didapatnya. Kemudian promo company profile, promo website bisnis, kemudian ada promo lainnya. Silakan kalian kepoin aja di linknya ya teman-teman. Nah, kami juga di sini memiliki beberapa video tutorial yang sudah kami buat untuk membantu teman-teman UMKM dalam melengkapi legalitas per produk PKRT. Jadi buat kalian punya produk PKRT, silakan kalian klik saja pilih videonya yang sesuai dengan produk yang kalian produksi. Nah, kami juga memiliki rahasia cuan rahasia produk PKRT, di mana kami menyediakan beberapa e-book yang sesuai untuk produk-produk PKRT. Nih, teman-teman bisa kepoin nih, mulai dari produk pembersih, kemudian ada pembersih kaca mobil, sabun cuci piring, hand sanitizer, pembersih ban kendaraan dan macam-macam lainnya. Jadi buat kalian nih yang punya produk-produk pembersih, kalian ingin menambah produk variannya, silakan, kami sudah sediakan e-booknya, manfaatkan, dan harganya juga sedang kami berikan diskon atau promo. Nah, nanti satu-satu bisa naik teman-teman tiba-tiba. Jadi segera jika kalian ingin membuat produknya dan bingung nih bagaimana tata caranya atau kalian bingung formulanya, silakan kalian manfaatkan e-book yang sudah kami sediakan. Nah, itu teman-teman, silakan berbagai macam e-booknya yang sudah kami sediakan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam melengkapi legalitas usaha dan juga menambah varian produk pembersih dari bisnis kalian. Nah, sahabat, jangan ragu, jangan malu, kami siap membantu sahabat dalam melengkapi bisnis Anda. Nah, silakan teman-teman, kita cek lagi di bawahnya linknya nih. Kita ada juga link kedua. Ini adalah e-book legalitas bisnis. Jadi kami juga membuat panduan per masing-masing legalitas bisnis teman-teman, mulai dari NIB, PIRT, sertifikat halal. Kami buat per detail untuk masing-masing legalitasnya teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran bagaimana legalitasnya, silakan
kalian pilih saja untuk e-booknya sesuai dengan apa yang ingin kalian pelajari secara detail. Nah, kami juga menyediakan e-book untuk kompetensi bisnis, kemudian e-book bagaimana cara berbisnis secara digital sudah kami sediakan juga. Nah, kami juga punya produk-produk lokal teman-teman. Jadi kami adalah UMKM Hub di mana kami sudah bekerja sama dengan beberapa UMKM yang bekerja sama dengan kami. Produk-produk ini adalah produk-produk asli UMKM teman-teman. Jadi buat kalian ya, kami juga menyediakan e-book nih teman buat rahasia cuan untuk produk-produk kuliner. Jadi buat kalian yang suka bisnis kuliner dan kalian ingin menambah varian produk, silahkan kalian manfaatkan e-booknya yang sudah kami sediakan teman-teman di sini. Jadi kalian bisa kepoin aja masing-masing link yang ada di sini. Ini memiliki informasi dan isi yang berbeda. Jadi silahkan kalian kepoin dan silahkan kalian manfaatkan. Semoga bisa membantu memudahkan kalian dalam melengkapi bisnis kalian dan membuat kalian lebih maju. Nah, ini adalah portofolio kami sahabat. Jadi di sini visi misi kami, kemudian alamat kami, klien UMKM kami yang sudah pernah kami bantu dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian ini penjelasan NIB, PIRT, contohnya seperti apa, NPWP sudah kami jelaskan juga, ada penjelasannya PT perorangan seperti apa. Jadi silakan kalian manfaatkan yang ada di sini teman-teman untuk menambah wawasan kalian dalam memiliki bisnis. Jadi nggak ada alasan lagi kalian dari desa, kalian nggak tahu cara mengurus legalitas, karena kami akan membantu kalian secara full online seluruh Indonesia. Kami juga sudah bersertifikat BNSP, sertifikat BPJPH dan juga sertifikat Kemenkoop UMKM. Jadi silakan, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha sahabat. Nah sahabat, itu saja video yang dapat kami buat di video kita kali ini tentang NPWP badan usaha. Dan silakan kalian kepoin channel ini dan juga kalian pilih legalitas apa yang ingin kalian pelajari. Sudah kami sediakan semua di channel ini, step by step akan kami terus update informasinya. Nah sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.